Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, kesehatan serta hidayah sunnah dalam rangka talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan tilawah kita yaitu surat An-Nisa ayat Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi kadzib fakafa bihi isman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat-taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulki fa'idal la yu'tunan nasa naqira. Am yasudunnan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Faqad atayna ala Ibrahima kitaba wal hikmata wa atainahum mulakan ajima. Satu lagi. Faminhum man amana bihi wa minhum man Sadda'an tasdikkan wa minhum soddaan ya wakafa bijahannam sa'ir. Ya, Hamzah. Wa yaquluna ta'ah fa idza baratu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbarunal Qur'an
walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita bahas tentang rukun iman ya. Nanti ada beberapa ayat. Nanti mungkin yang belum kebagian baca ayat berapa ya, Tete ya. Kita bahas rukun iman kita. Ada berapa, Bu? Nah, antuk minu billahi ya. Pertama percaya kepada Allah, wal malaikat. Kemudian wal kitab, kemudian war rasul, kemudian takdir ya, kemudian rasul, kemudian wal yaumil akhir, kemudian percaya, terakhir adalah percaya kepada takdir yang baik dan yang buruk. Coba Ibu tadi kita sudah buka ya rukun iman percaya. Ibu buka surat Al-Baqarah ya, yang belum baca. Ibu buka surat Al-Baqarah ayat 177. Ahlu sunnah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan dibangkitkannya manusia setelah mati, serta iman kepada takdir maupun yang buruk. Ibu buka surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Yang belum baca ya baca ya. Jadi tadi untuk yang termasuk rukun iman adalah tadi apa? Ya tadi ya, wa man amana billahi wal yaumil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin ya, seperti itu ya. Kemudian coba Ibu buka lagi di surat, untuk masih Bu Heni, dari rukun iman yang buka Al-Qamar 49 dan 50, surat Al-Qamar. Al-Qamar itu ke 54 ya. Itu untuk dalil yang ke rukun iman yang ke-6 ya, untuk rukun iman yang ke-6. Al-Qamar 49-50. Ya, jadi Allah menciptakan takdir ya, rukun iman yang ke-6, takdir baik dan buruk seperti kejapan mata saja ya. Di antara ayat-ayat di atas saja hadis sahih ya, di antara tentang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, bahwasanya hadis malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Seperti itu ya. Keenam prinsip keimanan tersebut adalah rukun iman, maka tidak sempurna seseorang apabila ia tidak mengimani satupun. Gitu ya. Itu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barang siapa yang mengingkari satu saja rukun iman ini, maka ia telah kafir ya. Beriman kepada Allah artinya berikrar dengan macam-macam tauhid, dengan macam tauhid yang biasa yang kita kenal dengan 3 tauhid, dan serta beriktikad dan beramal dengan yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Selanjutnya adalah iman kepada malaikat ya. Kita untuk tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat nanti ya Bu ya, kita lanjutkan. Untuk kita yang pokok-pokoknya dulu tadi beriman kepada malaikat. Ahlu sunnah mengimani adanya malaikat yang
ditugaskan Allah di dunia dan di akhirat. Malaikat adalah alam gaib, makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sama sekali tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Makanya Bu, jangan kita, ada orang yang berkata, aku bersumpah demi malaikat Jibril. Nggak ada ya Bu? Nggak boleh, haram. Kalau kita bersumpah cuma nama Allah, nggak juga boleh dengan nama malaikat. Aku bersumpah demi Allah dan Rasulullah, nggak boleh. Kalau kita mau bersumpah cuma nama Allah, wallahi, kita sumpah seperti itu, wallahi, demi Allah, semua itu, ya. Jadi tidak ada nama-nama yang lain untuk bersumpah. Allah menciptakan dari cahaya serta memberikan ketaatan yang sempurna serta kekuatannya untuk melaksanakan ketaatan itu. Malaikat diciptakan dari cahaya sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqal malaikatu min nurin wa khuliqal han mimma rijim min nar wa khuliqa adam mimma usifalakum." Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam alaihissalam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Gitu ya. Hadis dari Ahmad. Ya, malaikat adalah makhluk Allah yang besar seperti disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Contohnya malaikat yang memikul arash. Ya, Ibu buka surat At-Tahrim ayat 6. Ya, coba. Siapa lagi yang belum baca? Bin. Ya, Bu Bin. Surat 66 ayat 6. Ya. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ya, tarjih. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya. Tunggu dulu. Ya, ayo. Wahai orang-orang yang beriman, pelan-pelan baca terjemahannya, coba. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa dia? Insya Allah kita ada di dalamnya. Amin. Qu anfusakum. Jagalah diri kalian. Bu, kita harus jaga diri kita dulu Bu ya. Qu anfusakum, jaga diri. Lalu wa diikuti dengan wa. Dan ya. Kemudian ahlikum nara, dan jaga. Setelah kita menjaga diri kita berilmu, kita menjaga diri kita berusaha bertakwa dan menjauhkan maksiat. Lalu kita menyuruh keluarga kita agar juga bertakwa dan menjauhi maksiat agar dijauhkan daripada api neraka. Waquduhan nas, apa? Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Al-hijarah alaiha. Lanjutkan terjemahnya. Malaikat-malaikat yang kasar dan keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, penjaga neraka adalah malaikat yang keras ya. La sudah tidak pernah bermaksiat kepada Allah, enggak pernah Bu menantang Allah, enggak pernah dibilang enggak gitu ya. Seperti itu, apa yang disuruhnya dia langsung kerjakan, seperti itu. Malaikat juga tidak membutuhkan makan dan minum, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tamu-tamu malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Ibu buka coba. Masih baca Bu. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab, salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum
semuanya. Maka diam-diam Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya dengan anak sapi dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kau makan?" Maka Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Iya, Nabi Ishak itu dari istri yang siapa, Bu? Bu Ins. Nabi Ishak, anak dari Ibrahim, yang mamahnya siapa? Ibunya siapa? Siapa? Sarah, ya, Sarah. Ya, jadi ketika Sarah ya belum mendapatkan keturunan, ya, lalu Nabi Allah Ibrahim kedatangan tamu-tamu yang di malaikat-malaikat itu, ya, seperti itu, ya, disediakan makan, ternyata nggak mau, ya, karena itulah, ya, berarti malaikat itu tidak membutuhkan makan dan minum, ya, seperti itu, ya. Ini kisahnya, ya. Selanjutnya juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud 11 Yusuf 11 Hud ayat ke-70. Siapa lagi yang belum baca? Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim mencurigai mereka dan mereka takut Merasa takut kepada mereka malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut." Oke, selanjutnya adalah buka surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Al-Anbiya surat ke 21 setelah Toha. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Ya, Bu, ya, nggak kayak kita, ya, Bu, ya, kita capek. Malaikat nggak ada henti-hentinya, Bu, ya, bertasbih siang dan malam, ya. Allah menjelaskan malaikat berjumlah sangat banyak yang tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah, gitu, ya. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Malik bin Sa'ah tentang kisah Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah telah memperlihatkan di Al-Baitul Ma'mur, ya, Baitul Ma'mur di langit kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tempat itu, Bu, ya, tempat Baitul Ma'mur yang di sana di langit di langit yang ya 7, yaitu, ya, tempat itu tiap hari didatangi 70.000 malaikat untuk mengerjakan sholat di sana. 70.000 malaikat untuk sholat di sana. Setiap kali mereka keluar dari tempat itu, mereka tidak kembali lagi. Jadi saking banyaknya. Jadi setiap waktu mereka sholat, tapi ketika datang lagi waktu sholat, bukan dia lagi yang datang. Saking datang. Ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi artinya penjelasan Rasulullah seperti itu. Ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah, seperti itu, ya. Selanjutnya iman kepada malaikat mengandung 4 unsur, ya, Bu, ya. 1, mengimani wujud mereka. Kan ada yang dikatakan bahwa malaikat mempunyai sayap, ya kan? Mempunyai sayap. Ya, kita harus mengimani. Jadi jangan ngebayangin, ya, seperti itu, ya. Jadi harus mengimani saja. Mengimani nama-nama malaikat yang kita kenal seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan juga nama-nama lainnya yang kita ketahui. Kemudian mengimani sifat-sifat mereka yang kita kenali seperti sifat untuk Jibril, sebagaimana yang pernah dilihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Jibril mempunyai 600 sayap, ya, yang menutup ufuk, ya, yang menutup ufuk
setiap malaikat mempunyai sayap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir. Ya, buka surat Fatir surat ke-35 ayat 1. Masna, fa, masna wa thulatha. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Ya, terjemahkan. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Bu In, dia lihat. Masna, berapa masna? Masna, Bu In. 2, Oke. Ruba'un 4. Khamsun 5, Sittatun 6, Tis'atun Tis'atun 8, 9. Bukan berurut nih. Ya. Wahidun 1, Iya. Ya. Ahada asyara Sabale. Sekarang oke. Ahada wa ishrun 21. Ya, malaikat bisa saja menjelma menjadi seorang laki-laki seperti yang pernah terjadi pada malaikat Jibril ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai Maryam. Jibril menjelma menjadi seorang manusia yang sempurna, Ibu ya. Ketika malaikat Jibril mendekati Maryam bahwa mengatakan bahwa engkau akan mempunyai seorang anak, ya seperti ya. Lalu Maryam berkata, bagaimana aku bisa punya anak? Aku nggak pernah disentuh oleh seorang laki-laki, ya, gitu ya. Jadi itulah ya, malaikat bisa menjelma menjadi seorang laki-laki. Kemudian tadi iman kepada malaikat mengandung unsur yang keempat, yaitu mengimani tugas-tugas yang diperintahkan Allah kepada mereka yang sudah kita ketahui, seperti apa sifatnya, membaca tasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tanpa lelah. Seperti itu. Dan di antara mereka ada juga yang mempunyai tugas-tugas tertentu. Contohnya malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada malaikat dan para nabi dan rasul. Malaikat Jibril sekarang berarti udah nggak ada tugasnya, Bu. Jadi jangan percaya kalau ada nabi yang bilang ada mendapatkan wahyu dari malaikat, ya Bu ya. Oke, malaikat sudah habis ditutup oleh nabi sudah habis ditutup oleh Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabi. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail yang diserahi tugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. 3, Israfil yang diserahi tugas meniup sangkakala di hari kiamat dan di hari kebangkitan makhluk. Berarti belum ada tugasnya ya, belum ada 2 tugasnya ya malaikat Israfil. Tapi sudah ada, Bu. Ya, masalah sudah ada di bibirnya, tinggal Allah katakan kerjakan, sudah ada. Tapi udah siap-siap, Bu, siap-siap gitu ya. 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 Kemudian malaikat maut yang diserahi tugas mencabut nyawa seseorang. Biasanya kita kalau menyebut malaikat yang maut apa? Israel ya. Jadi sebenarnya jangan Israel, Bu, malaikul maut.
Malakul maut. Kan bila Israel datang memanggil, luar biasa ya kayak gitu ya. Ya, jadi apa Bu? Malaikat maut. Ya, seperti ya. Oke. Kemudian malaikat yang diserahi tugas menjaga surga dan neraka. Ini nggak ada keterangannya Bu. Biasanya kita malaikat Malik dan Malik tugasnya menjaga neraka, Ridwan menjaga surga, gitu ya. Kemudian malaikat yang ditugaskan meniupkan ruh pada janin dalam rahim, yaitu ketika janin telah mencapai usia 4 bulan di dalam rahim, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka dan bahagianya Bu. Jadi nggak ada Bu jodohnya. Kita bilang nih udah jodoh udah ditulis, enggak Bu. Salah, ternyata malaikat ada yang ditugaskan ketika janin di dalam usia 4 bulan ya Bu. Pertama rizkinya nih, ajalnya, lalu amalnya, celaka dan bisa bahagia, seperti itu ya Bu ya. Jadi nggak ada Bu jodohnya Bu ya, seperti itu. Jodoh itu bagian daripada amal kita ya kan, kita ikhtiar kita, seperti itu ya. Kemudian para malaikat yang diserahi dan menjaga dan menulis semua perbuatan manusia. Setiap orang dijaga oleh 2 malaikat pada satu sisi kanan dan yang satu lagi sisi kiri. Siapa yang ditugaskan? Ibu bisa buka dalam belum? Oke, lagi ya. Ibu bisa buka surat Qaf. Satu lagi baca Bu Iin. Satu lagi nih, kita tutup. Surat Qaf, surat ke-50 ayat 17 dan 18. Jadi Raqib dan Atid itu bukan nama malaikat Bu. Jadi malaikat yang bertugas saja. Jadi Raqib dan Atid itu disebutkan malaikat pengawas. Jadi di sini baru sampai iman kepada malaikat. Ya. Karena sudah azan, kita tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.